hari ini emak aku nih, awak nih, sonang rasanya. Cuman tak sonang. Selama awak ini, aku pikir-pikir, benar nggak selama ini Bung Karno atau Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama itu, terlibat atau membantu gerakan 30 SPKI? Ngeri kan? Ngeri. Nah, saya bayangkan banyak sana sini mengatakan, bahkan orang tiga tokoh A, tokoh B mengatakan itu keturunan PKI, itu adalah ante-antenya PKI. Ngeri kita. Tapi kita tidak bicara soal itu. Kita tidak bicara soal pro dan kontra. Apakah dia X, apakah dia tidak. Tapi kita bicara soal MPR menyerahkan surat kepada Kementerian Hukum HAM yang mengatakan bahwa Bung Karno yang dituding pro PKI tak terbukti. Di mana Bambang Susatyo sebagai ketua MPR menghapus stigma itu, stigma negatif itu. Nah, ini dia. Kenapa bisa begitu terjadi? Itu dihadiri juga dalam pertemuan itu tadi pagi antara MPR dan keluarga Bung Karno. Ada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua PDI Perjuangan. Ada Ibu Sukmawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasional Indonesia, Marxisme. Ada Bung Karno. Maksud saya ada Guru Soekarno Putra. Dan tentunya sosok yang paling tua, yaitu Guntur Soekarno Putra, atau lebih akrab dipanggil Mas Tok. Sedangkan satu wanita lainnya, Rahmawati Soekarno Putri, beberapa waktu lalu setelah berpulang ke rumah Tuloh. Ya, tapi dia tidak menyaksikan penyerahan surat ini kepada keluarga. Nah, ini memang membuat masyarakat bisa memastikan bahwa Bung Karno tidak terlibat dalam gerakan atau membantu gerakan 30 SPKI. Nah, itu dia. Di mana itu surat itu saya bacakan ya. Melalui surat tersebut, pimpinan MPR menegaskan bahwa secara yuridis tuduhan terhadap Presiden Soekarno yang dianggap memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan pengkhianatan G30 SPKI pada tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketetapan MPR nomor 1 /MPR /2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR dan MPR tahun 1960 sampai 2022. Hal ini dikenakan TAP MPR nomor 13 /MPRS /1967 telah dinyatakan sebagai kelompok ketetapan MPR yang tidak berlaku dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Nah, itulah kira-kira. Pasti panjang tulisannya. Capek kita itu hanya surat menyurat saja. Tapi intinya adalah Bung Karno, MPR menyatakan yang ditandatangani oleh 10 wakil ketua MPR dari berbagai fraksi tentunya menyatakan Bung Karno tidak terlibat dalam gerakan G30 SPKI atau membantu. Di akhir jabatan ketua MPR, DPR, dan DPD, inilah mungkin barangkali bagi keluarga Bung Karno kado terbaik, kado yang indah, di mana kado ini menyatakan bahwa Bung Karno bukan lagi
terlibat dalam G30 SPKI sesuai dengan surat yang diberikan kepada Kumham oleh MPR. Kalau begitu minum dulu lawak lah, biar sur sikit, biar sur. Mantap sedap. Jadi begitu. Kita Bung dan Mbak sekalian, jelas sudah bahwa Bung Karno tidak pernah terlibat dalam gerakan G30 SPKI. Apalagi sekarang ini tanggal 9, berapa hari lagi, 2-3 minggu lagi kita masuk 30 September 2024. Di mana peristiwa itu tahun 1965 terjadi perubahan politik di Indonesia yang membuat Bung Karno dipinggirkan, tersingkirkan. Tapi ini langkah baik barangkali bagi Indonesia, bagaimana pemimpin besar revolusi Bung Karno sudah tidak lagi dinyatakan terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Karena hal itu dibuktikan dengan MPR menyerahkan surat kepada Menkumham, kemudian diserahkan kepada keluarga. Begitulah. Memang stigma ini dituduh begitu memang sudah mengerikan. Tapi kita kan sudah tidak tahun 1965, jauh. Apalagi tahun 1965 saya baru lahir. Manalah mungkin kita tahu persis ya, tapi kita hanya baca, melihat, bertanya, mendengar dari tokoh-tokoh politik, dari tokoh sejarawan, dan dari masyarakat yang awam barangkali mencoba menganalisa model warung kopi. Alhamdulillah, ya kan, akhirnya keluarga Bung Karno sah menerima surat itu. Ini sebuah langkah yang baik ya, semoga ini bisa menjadikan keluarga Bung Karno lebih tenang, lebih nyaman, tidak lagi diisukan bapaknya terlibat G30 SPKI. Saya pikir itu dulu malam ini. Mungkin besok kita bisa membicarakan banyak hal, banyak yang hendak kita cakapkan di negeri ini, banyak sekali. Tapi kita harus slow, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Itu yang membuat saya itu harus hati-hati untuk saat ini. Sebab bercakap itu gampang. Kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Itu yang awak dengar tuh waktu awak di Medan sekolah dulu. Apapun ceritanya, cakap-cakap awak ini harus berakhir untuk hari ini. Besok kita akan lanjutkan. Oke.